Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ari Kurniawan 13. Kali ini saya mau mereview Android 10 build 429 atau beta 3 developer version Asus ZenFone Max Pro M1. Berikut ini adalah timestamp atau waktu mengenai topik yang saya bahas. Kalian bisa langsung lompat ke topik yang kalian inginkan. Dan berikut ini adalah ulasan singkat dari penggunaan saya setelah ya hampir 24 jam ya, mau hampir 24 jam. Tapi kurang lebih ulasannya seperti ini. Jadi langsung simak aja. Yang pertama adalah ulasan untuk tes kamera di Asus ZenFone Max Pro M1 Android 10 build 429. Berikut ini ulasannya. Untuk kamera sendiri dimulai dari Android 10 build 424 yang saya pakai, karena saya nggak pakai yang 407. Untuk interface-nya sudah lebih baik ya daripada yang Android Pie. Dan berikut ini beberapa fitur yang bisa kalian lihat di Android 10, kameranya ya seperti ini ya. Menurut saya sih fiturnya standar aja, dan beberapa memang tidak mengalami peningkatan yang begitu signifikan sih dari versi-versi sebelumnya. Ya seperti ini, nggak ada perubahan besar. Jadi kalian bisa atur di dalam itu beberapa pengaturan mengenai audio recordingnya mau pakai yang mana, encodernya, dan langsung aja kita bisa coba beberapa fitur. Di sini saya memang mencoba untuk memfoto ya yang ada di depan meja inilah ya, nggak usah yang aneh-aneh. Untuk hasil foto di siang hari di perangkat saya varian 664 hasilnya cukup bagus dan memang kameranya berbeda dengan yang varian 464 dan 332. Jadi memang hasilnya tanpa gcam pun sudah lebih baik. Untuk foto dari beberapa yang saya ambil, detailnya cukup bagus ya. Jadi ya kalau kalian menginginkan hasil yang cukup baik, ini sudah memenuhi syarat sih untuk kamera di build 429 ini ya. Jadi tidak ada masalah jika kalian memfoto untuk mencari objek misalnya autofocus dan juga mau cari gambar yang detail, ini sudah cukup lah kameranya. Jadi ya nggak buruk-buruk banget kok. Lanjut untuk perekaman videonya, menurut saya sih ya hasilnya oke-oke aja ya. Dan ini hasil dari kamera. Ini saya settingannya masih pakai white balance yang auto ya, jadi agak kebiru-biruan. Kalau disetting ke siang hari ataupun berawan itu gambarnya jauh lebih baik. Dan menurut saya hasil videonya cukup stabil ya. Jadi kalau kalian aktifin stabilizernya, dia akan sedikit nge-crop atau nge-zoom karena memang stabilizernya itu elektronik ya, bukan dari lensanya. Untuk fiturnya ada banyak di sini. Kalian bisa otak-atik sendiri. Untuk fitur Pro mode-nya itu bisa mengatur untuk manual fokusnya, terus ini namanya apa ya, saya lupa. FV ya, pokoknya ini elektroniknya untuk pencahayaan. Terus autofocusnya bisa manual ataupun tak terbatas. Kalau manual seperti ini sangat berfungsi kalau kalian ingin memfoto makro gitu ya. Jadi lebih tahu apakah sudah fokus dan fokusnya nggak akan hilang atau lari-lari. Jadi cukup mempermudah buat yang hobi misalnya foto detail hewan-hewan kecil ataupun bunga dan lain-lain. Untuk pengaturan lain seperti ISO itu mentok di 800, white balance-nya itu ya seperti yang biasa lah di pengaturan kamera-kamera lainnya. Ya nggak ada yang istimewa banget sih di sini. Untuk hasil foto ya seperti yang sudah saya jelaskan tadi, di mode manual juga hasilnya cukup bagus, tidak ada perbedaan, dan lain-lainnya. Ya menurut saya ini sudah bagus lah peningkatannya. Stabilitas kamera bawaan itu menurut saya tidak perlu diragukan sih. Lebih baik daripada gcam yang jelas, jauh-jauh lebih baik. Untuk berikutnya saya akan tes Google Kamera Parrot versi 7. Saya ini pakai yang Google Kamera terbaru dari Parrot. Di sini saya mengalami kendala sih sebenarnya. Tadi waktu pertama kali install untuk foto baik mode malam maupun mode normal auto itu nggak ada masalah, tetapi ketika saya mencoba untuk jebret lagi itu ada sedikit masalah. Nanti teman-teman bisa lihat ya seperti biasa Google Kamera memang di Android 10 ini pilihannya cukup sedikit dan dia agak kurang stabil ya. Jadi saran dari saya ini kalau kalian memang mengandalkan Google Kamera sebagai
ya untuk hunting-hunting fotografi kayak gitu, saya sarankan lebih baik di Android Pie saja, karena di Android 10 itu ya seperti ini nih. Ini nanti memprosesnya cukup lama, dan hasilnya sih oke ya, bagus, sama aja lah dengan Android Pie gitu. Kalau kalian pakai gigam yang bagus, 6 gigam yang bagus, itu hasilnya sama aja. Tetapi di beberapa kesempatan akan susah jepret, jadi bahkan nggak bisa jepret. Nah, ini seperti yang sudah saya coba untuk mode malamnya, kali ini nggak bisa jepret sama sekali. Jadi walaupun shutternya kalian pencet berkali-kali, dia nggak mau ambil gambar. Permasalahannya sih saya belum tahu kenapa ya. Mungkin ada beberapa hal kayak di Android 10-nya sendiri, yang kamera itu apinya itu tersetting kurang baik atau kurang support untuk beberapa gcam. Dan ini menjadi hal yang cukup sedikit menjengkelkan ya. Saya pun nggak bisa jepret di mode malam. Nah, kalau sudah seperti ini, solusinya hanya uninstall aplikasinya lalu install lagi. Tetapi ketika kalian jepret beberapa kali gitu, nanti akan seperti ini lagi. Itulah yang saya temui di Gcam Android 10, baik build 424 maupun 429. Ini permasalahan yang sudah lama sih sebenarnya. Nggak tahu kalau di 407 itu saya nggak pernah coba. Setelah di restart pun, misalnya kalian close recent app Gcam-nya, untuk jepret juga tetap nggak bisa. Ini sampai kapanpun kecuali di uninstall itu nggak akan bisa. Untuk rekam videonya itu normal, nggak ada kendala, dan hampir di beberapa Gcam yang saya coba untuk rekam video nggak ada masalah melalui Gcam, tetap bisa record dan tetap tersimpan filenya. Tetapi untuk foto ini yang jadi masalah, nggak tahu akan di fix kapan. Atau nanti di yang stabil akan tetap seperti ini atau bagaimana. Ya kalau tetap seperti ini terpaksa harus downgrade ke Android 9 buat penikmat Gcam. Berikutnya adalah tes jaringan seluler, WiFi, dan hotspotnya. Untuk jaringan ya saya coba di WiFi Kos ya. Untuk WiFi Kos itu pakai MNC Play. Jaringannya cukup normal, sinyalnya penuh, dan juga bisa connect dengan baik di beberapa WiFi. Saya sudah coba di tempat yang berbeda, di WiFi kos maupun WiFi kantor, nggak ada masalah. Dan kecepatan jaringannya juga oke. Hanya saja ketika untuk bermain game, ya pingnya bergantung jaringan sih. Kalau WiFi-nya jelek ya tetap jelek kayak gitu. Dan untuk data seluler masih cukup bagus, sinyalnya sudah bisa 4G ya. Bukan gitu sih, maksudnya 4G-nya lancar, barnya penuh, dan mungkin di beberapa kesempatan kayak tempat yang nggak begitu dekat dengan BTS atau tower, jaringan 4G-nya nggak begitu kuat ya. Saya nggak tahu ini akan berimbas ke baterai atau enggak, tetapi saya sih yakin ketika ini terus-menerus atau jauh dari tower bakal nggak baik juga buat baterainya, ketahanan baterainya akan menurun. Untuk YouTube-an dan kegiatan sehari-hari itu jaringannya sudah nggak ada masalah lah bagi saya. Jadi untuk daily use normal-normal aja, mau muter YouTube pakai resolusi tertinggi misalnya 1080p pun nggak ada buffering dan lain-lain. Ini saya pakai Telkomsel ya catatannya. Kalau di tempat kalian jaringan terkuat atau operator lain ya silahkan disesuaikan saja. Untuk tes berikutnya saya menggunakan aplikasi Instagram. Ini bisa jadi jaringan itu kuat kalau misalnya kita nonton story orang itu nggak ngeloadnya terlalu lama. Nah, kayak gini contohnya, nonton story-nya Mas Wahid itu lancar-lancar aja, ketika diklik berikutnya itu langsung muter, nggak ada jeda buat loading videonya. Seperti itu ya. Nah, saya ubah ke jaringan WiFi. Bagaimana performanya di Instagram yang tadi. Ini udah ke switch ke WiFi ya, auto ya. Karena WiFi-nya cukup kuat dan dekat dari HP. Dan untuk buka story Instagram itu masih cukup normal, nggak ada delay. Dan ngeloadnya juga cepet. Jadi ketika klik langsung muter kayak gitu. Itu salah satu indikator sih bagi saya kalau misalnya mau memastikan jaringannya bagus atau enggak. Berikutnya saya akan coba untuk hotspot dan tethering-nya bagaimana di jaringan Telkomsel ya. Karena ada beberapa yang bilang kalau hotspot di Android 10 di build 424 dan build yang ini itu nggak bisa. Jadi beberapa HP nggak mau connect. Dan saya di sini langsung ganti passwordnya, pakai password yang gampang aja. Terus saya coba aktifkan dan sudah aktif ya ini ya.
Itu juga ada fitur untuk bisa scan hotspotnya via QR code itu. Langsung saya konekkan ke HP yang satunya di Sony Xperia. Di sini Sony Xperia-nya sebelumnya connect ke WiFi dari WiFi kos, lalu saya langsung pindahkan atau konekkan langsung ke HP Asus ZenBook Pro M1 yang di belakang tuh, yang jadi hotspot. Dan teman-teman bisa lihat nanti hasilnya bagaimana, apakah sama terkendala seperti yang teman-teman ceritakan juga. Ini hanya sebagian ya, sebagian sih normal-normal aja. Ya, ini sudah menyambungkan dan oke, terhubung. Jadi di sini tidak ada masalah ya, sejauh ini nggak ada masalah buat hotspot tetheringnya. Dan untuk digunakan misalnya mau YouTube-an ataupun buka aplikasi lainnya nggak ada masalah. Oke, berikutnya adalah tes speaker audio. Jadi untuk tes loudspeaker ini, karena ya tahu sendiri ya, untuk build 424 dan 429 ini masih terkendala di audio yang agak cempreng. Tapi di sini treble-nya cukup bagus ya. Oke, untuk catatan saya sudah memfitkan book audio di build 424 melalui tutorial yang saya gunakan atau yang saya share di YouTube ini juga. Teman-teman bisa cari ya. Berikutnya adalah tes audio via headset ya. Dan ini saya nggak tahu menunjukkan ke teman-teman bagaimana, tetapi yang jelas saya akan ceritakan apa yang saya dengarkan secara real ya. Jadi ini yang saya dengarkan dengan catatan saya sudah memfitkan bug audio di build 424 dan baru saya update ke build 429. Nah, bagi teman-teman yang belum pernah fix book audio, kemungkinan besar audionya akan cempreng juga, bassnya nggak ada. Nah, kalau di sini nih, saya bisa ceritakan ke teman-teman, suaranya ketika volume yang mentok tinggi ya, ini suaranya udah enak menurut saya ya, udah enak banget. Bassnya memang bukan yang terbaik, karena menurut saya di Android Pie build tertentu itu ada audio yang cukup jernih, tapi di sini treble-nya yang dikuatkan. Berikutnya adalah tes video call melalui WA ya. Beberapa ada yang komentar bahwa video call-nya masih patah-patah. Saya nggak tahu yang teman-teman lihat ini termasuk yang patah-patah atau bukan. Tetapi menurut saya video call di Android ya seperti ini ya kualitasnya. Saya belum coba aplikasi lain sih. Dan untuk mikrofon dan lain-lain di sini normal. Saya matikan karena feedbacknya terdengar sangat mengganggu. Tapi nggak ada masalah, saya sudah coba untuk melakukan video call dengan normal sebelumnya juga, nggak ada masalah. Dan untuk gambar, menurut saya, jika ini dianggap patah-patah, kemungkinan besar itu imbas dari kamera tuh api yang aktif secara otomatis ya di Android 10. Dan sampai saat ini saya belum menemukan buat disable-nya. Kalau di Android Pie itu di disable tuh gampang, karena sudah ada tutorialnya. Dan saya gunakan tutorial untuk disable kamera tuh api di Android 10 itu masih belum bisa. Dia memaksakan untuk aktif. Berikutnya saya akan tes di headset Bluetooth. Nah, saya punya headset Bluetooth ini wireless, mereknya Wireless ST. Ini bisa digunakan colokin ke speaker aktif dan lain-lain. Nanti HP-nya bisa connect dan audio bisa didengarkan di speaker aktif. Jadi tinggal colok aja, langsung diletakkan, itu langsung dikonekkan dari Bluetooth-nya. Teman-teman bisa sambungkan, nanti dia akan memindai perangkat dan namanya itu ST udah nongol. Agak lama ketika mau menyambungkannya. Soalnya saya sudah pernah connect di Android Pie itu cukup cepat, dan ini sedikit lebih lama sih. Ada yang bilang juga di Android 10 ini, pokoknya koneksi Bluetooth headset itu bermasalah. Saya sudah menerima pertanyaan seperti itu atau aduan seperti itu dari beberapa user ya, nggak cuma satu atau dua, tapi cukup banyak yang bilang. Tapi di sini saya hanya gunakan untuk mendengarkan musik dan dia masih oke sih menurut saya.
Oke, berikutnya saya akan tes mic atas dan mic bawah. Apakah stereo atau enggak? Karena ada yang bilang katanya mic bawahnya itu mati, dan itu Tes terjadi tes setelah dia cek update ke audio mic bawah. Android 10. Tes tes cek audio mic atas. Cek cek tes kanan, cek cek tes kiri. Oke, di sini normal ya, teman-teman bisa dengarkan di headset kalian itu suaranya terbagi. Oke, berikutnya adalah tes fingerprint. Nah, di sini saya sudah tes untuk fingerprintnya. Menurut saya performa fingerprintnya ini sedikit lebih lambat ya. Di Android 10.424 juga sama aja. Bahkan menurut saya ini tidak ada peningkatan sama sekali di bagian ini. Performanya biasa banget, tapi tetap akurat. Jadi delay-nya itu sepersekian milidetik gitu ya. Cukup lama sih menurut saya. Tapi ya oke lah, nggak masalah. Yang penting akurat ya. Berikutnya adalah tes ambient display. Nah, ini saya juga baru sadar di build 424 itu ternyata fitur ini hilang. Jadi kalau dia ada notif tuh layarnya langsung nyala dan muncul wallpaper. Tapi di sini sudah diperbaiki. Itu di HP saya ya. Kalau di HP teman-teman bagian ini nggak bisa dinyalakan, saya nggak tahu. Karena nggak tahu kenapa setiap orang mengeluhkan masalah yang berbeda-beda gitu. Nah, di sini tapi berjalan dengan baik dan normal untuk ambient display-nya. Dan menurut saya ini bagus sih, peningkatan yang cukup bagus lah. Berikutnya untuk tes charging. Nah, ini dia yang ditunggu-tunggu biasanya sih. Untuk ngetes charger ini saya pakai charger bawaan, kabel USB bawaan juga. Jadi saya tidak pakai pihak ketiga ya. Saya tidak pakai charger beli gitu. Dan ini kondisi HP agak sedikit panas. Kemungkinan besar sih nanti yang pertama gitu akan mengisi dengan lambat. Jadi tidak langsung fast chargingnya tidak langsung jalan. Tapi si Asus bilang di website itu deskripsi firmware ini ada perbaikan di wireless di fast chargingnya. Katanya udah di fix lah. Tapi coba kita lihat bagaimana hasilnya. Notif chargingnya itu lampunya nyala tetap di atas ya, jadi nggak ada masalah. Dan di sini ada notisnya mengisi dengan lambat, tapi langsung pindah mengisi daya. Dan ini saya sudah coba ngecas sih dan normal ya, maksudnya bukan lama-lama banget enggak. Tapi ini kita lihat aja. Close dulu semua recent app supaya nanti bisa ketahuan normalnya gimana. Di sini masih belum berubah ya. Nanti saya coba tes pakai ampere meter, seberapa besar daya yang masuk, apakah nyampe 1000, di atas 1000 atau enggak. Biasanya sih tetap di atas 1000, karena ini baterainya udah mau habis sih, sekitar ya berapa persen gitu, ini 25%. Oke, kita ukur dulu. Oke, di sini sudah menunjukkan angka 1500, 1530. Oke, dan ini kayaknya udah mentok di maksimal 1530 ya. 1530 mAh. Itu untuk charging maksimalnya. Dan kayaknya sih ini oke, sudah muncul ya mengisi daya dengan cepat. Berarti oke, perbaikannya bagus yang bagian ini. Ini menggunakan kernel bawaan, dan catatan saya tidak pernah ganti-ganti kernel ya, karena ya agak merepotkan sih menurut saya. Berikutnya adalah tes rekam audio internal. Nah, di sini saya menggunakan aplikasi perekam layar no ads atau perekam layar yang tanpa iklan ya. Saya coba untuk merekam yang pertama. Kita cek dulu bagian audio source-nya ya. Audio source itu sumber audionya dari, di sini sudah ada internal source atau internal sound. Jadi saya sih berharap ini berjalan dengan baik ya, karena di build sebelumnya itu ada beberapa game yang nggak mau di-record. Ada beberapa aplikasi yang juga nggak mau di-record audio internalnya. Ini saya coba di YouTube dulu. Kalau sebelumnya sih di build 424 record YouTube itu bisa, nggak ada masalah, nggak ada kendala. Tapi ya apa salahnya kita coba, apakah tetap normal atau malah jadi nggak bagus. Kita lihat aja. Oke ya, normal. Dan sekarang saya mau coba di aplikasi lain.
di game aja ya, game Mobile Legend deh kayaknya. Kemarin soalnya saya record Mobile Legend itu dia nggak mau record internal, dia tetap ngambilnya dari mic yang ada di bawah itu. Jadi suara keluar dari loudspeaker, lalu dia masuk melalui mikrofon, jadi kurang jernih suaranya. Dan kalau di sini saya agak terkejut ya sebenarnya, karena ini peningkatan yang cukup baik, audio internalnya bisa direkam dengan baik ya. Jadi kalau teman-teman yang mau jadi streamer game, ini bagus nih. Tapi saya belum coba di game lain, tapi saya rasa ketika di game salah satu game itu bisa, ya di aplikasi lain itu berarti sudah oke ya. Harusnya sudah oke sih. Kalau enggak berarti tinggal izin aplikasinya yang belum diberikan. Oke, berikutnya adalah tes akurasi GPS. Ini yang ke-13 dan ini yang terakhir ya di video kali ini. Untuk tes GPS, saya langsung aktifkan GPS-nya dulu, lalu buka Google Map, dan akurasinya oke, nggak ada melenceng sama sekali. Ini saya pakai WiFi ya jaringannya. Dan sejauh ini selama saya pakai Max Pro M1 belum pernah yang namanya GPS meleset sih. Kecuali di lokasi yang terpencil ya. Bukan meleset tapi agak lama aja loadingnya karena dia masih butuh cari sinyal dan yang lain. Oke, mungkin itu aja untuk review kali ini. Jika ada yang terlewat atau yang belum saya review, silakan tambahkan di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.